Baik, selamat siang. Nama saya Muhammad Firdaus Goran, NIM 2003 030100, kelas C, semester 2, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang 2021. Pada kesempatan ini saya akan membacakan tugas review buku ke-13 Sosiologi Komunikasi tentang radio komunitas kebijakan di Asia Selatan. Studi kebijakan media dan media komunikasi. Saya naik kereta dari Colombo ke Kandy di Sri Lanka yang sering kali menjadi bagian dari rangkaian kereta yang tertinda di dunia. Setelah tinggal di Kandy, saya bertemu Suni Wejising di toko alat tulis kecil yang terletak di antara toko-toko kecil yang tidak mencolok berjalannya menuju Universitas Pendevia. Dipotong di pinggir jalan di Kathmandu, kisah-kisah yang dinarasi oleh Ragumaniali, aktivitas radio komunitas Nepal yang par excellence adalah ketika Raja mengambil alih stasiun radio Sagramata dan menyita peralatan, dan tentang sebuah truk terbuka yang berbentuk seperti radio yang di puncaknya adalah pidato dan pertunjukan sebagai bagian dari rally untuk gerakan radio independensif. Komunitas yang telah direncanakan seringkali memanfaatkan pertumbuhan KRS yang berkelanjutan dan pasca seperti Konsetones, Kat Bachkomlo ke Andra Internasional, di luar yang saya bertemu dan mengobrol dengan Saman Swerniata, aktivis penuh semangat yang menceritakan kisah berdiri tinggi untuk menekan dari otoritas radio lokal, funders dan stekis. Di back dari komunitas Saruparia FM, Stroke-nya berada di Stark Radio Community di Pulau Pinconner kurang dari 3 dekade lagi. Asia Selatan merupakan rumah bagi beragam sistem media dalam konteks politik, klitoris, sosial dan budaya, serta konteks hukum yang lebih besar. Buku ini mengeksplorasi dan menjelaskan kebijakan dan pembuatan kebijakan untuk radio komunitas. Di daerah tersebut, kawasan ini muncul sebagai bagian integral dari penelitian, memberikan kekhasan terdiri padanya dari sifat geografis lokal untuk gangguan pada tingkat politik demokrasi antara negara-negara yang menduduki dan membentuk kawasan Asia Selatan sebagai karakter dalam biografi kebijakan yang luas ini. Media di Asia Selatan telah diteliti dengan berbagai pendukung berkembang biak pasca perang dan bukan sudut pandang yang strategis secara mekanis. Buku ini seperti yang akan diperlihatkan dalam bab-bab di masa depan, berusaha terlibat dengan fenomena modern radio komunitas di Asia Selatan, menggambarkan sebuah etnografi kebijakan kritis yang difokuskan pada wilayah tersebut.
Pendekatan kebijakan musyawarah menabrak PSL 2 dari buku ini muncul sebagai perangkat heuristik yang rumah dan memadu studi tersebut. Bab ini menyajikan ikhtisar tentang bidang-bidang luas penyelidikan yang buku ini pikirkan dengan sendirinya, yaitu studi kebijakan media dan media masyarakat. Dengan mengumpulkan literatur yang relevan dan pada bidang-bidang studi yang luas ini, bab ini menetapkan tahap untuk bab-bab berikutnya yang menguraikan ke dalam interogatif sebagai suatu pembuatan kebijakan untuk radio masyarakat di Asia Selatan. Bab ini kemudian menyediakan rasionalisasi dan pendekatan untuk upaya riset saat ini dan bergerak maju untuk menyediakan ikhtisar dari banyak untayan teori yang menginformasikan penalahan ini, mengajukan pertanyaan, sasaran dan pokok penyelidikan pada awal studi yang dilakukan. Yang kedua, studi kebijakan media. Untuk mengatakan bahwa kebijakan media sebagai bidang media dan komunikasi telah diremehkan selama beberapa dekade pertumbuhan disiplin adalah tidak baik. Penelitian kebijakan media sering dipahami sebagai administrasi, dialihkan ke sudut dalam mesin yang lebih besar dari studi tentang penahanan industri atau organisasi internasional. Dasar-dasar fik hanya menerima sedikit perintah dibandingkan dengan dimensi pendidikan di media dan media komunikasi. Dari sudut industri sampai budaya tertentu dan dari dimensi berkembang dalam penawaran multidisiplinnya. Penelitian demikian didasarkan atas tradisi riset tentang humaria dan ilmu sosial. Selain interaksi multidisiplin lainnya dengan sains. Akan tetapi penelitian atas kebijakan media yang bermula dari riset media pasca Perang Dunia Kedua telah dipandang sebagai instrumen yang menyertai persembahan semacam itu. Baru dalam 1,5 dekade terakhir, penelitian kebijakan media berkembang di Eropa dan Amerika Utara. Istilah kebijakan media akhirnya berhubungan dengan kebijakan yang diadopsi oleh perusahaan dan organisasi dalam bersusunan dengan media. Dengan kata lain, suatu organisasi akan menyusun sebuah kebijakan media sebagai bagian dari kegiatan relasi publik dan antarmuka dengan media sosial. Sebagai cerita fiksi pribadi Resket, studi kebijakan media baru saja meningkat akhir-akhir ini, sebagaimana juga pada persimpangan topik media global, tata kelola pemerintah dan kebijakan publik Resek. Dalam skenario seperti itu, sekarang tepat untuk mengungkapkan konstruksi luas dari kebijakan media yang penuh dengan aksi ongkrikus atau dukungan. Ketiga, teorema kebijakan media. Upaya pada teorema kebijakan media memperhitungkan banyak aspek proses, termasuk teka-teki dengan mendefinisikan apa kebijakan media dan menjelaskan cara studi dari studi lain di media. Yang keempat, masalah definitif. Kebijakan media yang menuntutkan adalah penuh dengan kesulitan mengingat ambiguitas dari apa dasar dan
bagaimana mereka bersatu sebagai kebijakan. Des Vredeman berbicara tentang bagaimana tidak ada hal seperti kebijakan media tunggal yang dapat dikatakan mewakili semua mekanisme yang termelisme, media, struktur, dan sistem. Kebijakan media dalam kemanajemenan mencerminkan keragaman sistem media dari cetak untuk disiarkan, dan sekarang yang baru media, banyaknya pengetahuan di mana mereka diproduksi dan berbagai aktor yang berdampak pada permusuhan kebijakan. Sandra Abraham membahas apa yang disebut masalah definitif, mencuplikan arti Kovalevsky dari phrase kebijakan media, bermaksud untuk menyoroti parameter kunci untuk menentukan kebijakan media pada abad ke-20. Di antara mereka adalah: 1. Definisi harus digeser dan harus memetakan Radcliffe-Pinit. 2. Harus tepat untuk menyertakan semua pengetahuan aktor proses aliran informasi dalam ambit. 3. Harus secara teoritis luas untuk mengizinkan berbagai kerangka referensi, harus secara metodologis operasional, dengan demikian menggambarkan pada metode yang diterima secara signifikan kebijakan dan akhirnya. Dan yang keempat, harus diterjemahkan dalam arti bahwa perkembangan baru harus diterjemahkan ke dalam bahasa hukum warisan yang diambil pada parameter yang ini yang membuat definisi yang baik tentang kebijakan media. Bram menyatakan bahwa kebijakan media dalam arti yang paling luas adalah konkret dengan alur kebijakan informasi yang melibatkan isu muncul pada setiap tahap dari rantai produksi informasi yang mencakup penciptaan informasi, pengentasan aliran. Demikian itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.